Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanun nadiyan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyan wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu say'an fariyan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan keberkahan, hingga sampai siang ini kita diberikan rahmat oleh Allah bisa mengikuti sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, khatib mengajak diri khatib sendiri kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini untuk memaknai bulan Rajab sebagai momentum untuk mengembalikan kemuliaan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, sekaligus diperjelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu isna asharu sahrun minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram war Rajab mudaral ladzi baina Jumada wa Sa'ban. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram atau mulia. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Dalam hadis tersebut, Nabi menjelaskan bahwa keempat bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang berada di antara Jumaddan dan Sya'ban. Bulan-bulan ini memiliki keistimewaan di mana amal soleh yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya, sementara kemaksiatan yang terjadi akan membawa dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya memperbanyak amal ibadah serta menjauhi perbuatan dosa pada bulan-bulan ini. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. Quran Surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Karena itu, janganlah kalian menjalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa maksiat dilarang sepanjang tahun. Namun 4 bulan haram memiliki keistimewaan karena kemuliaannya di sisi Allah SWT. Beragam amal soleh dianjurkan dan seluruh maksiat harus dihindari karena hukumannya jauh lebih berat. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menegaskan bahwa maksiat di bulan ini adalah keharaman besar. Menjaga diri dari dosa dan memperbanyak amal di bulan Rajab adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain termasuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam, bulan Rajab juga menjadi saksi bahwa banyak peristiwa penting yang menunjukkan kemuliaan bagi kaum muslimin. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, di mana umat Islam menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah SWT melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini menjadi bentuk kemuliaan dan anugerah yang besar bagi seluruh kaum muslimin. Kedua, Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah atau 630 Masehi. Perang ini mempertemukan pasukan muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Meskipun pasukan Romawi tidak muncul di medan perang, namun keberangkatan pasukan muslim sejauh 700 km hingga Tabuk menunjukkan keteguhan dan kekuatan kaum muslimin dalam menghadapi ancaman negara adidaya saat itu. Ketiga, Perang Yarmuk yang berlangsung pada Rajab tahun ke-15 Hijriah atau 636 Masehi di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan dipimpin langsung di medan perang oleh sahabat Khalid bin Walid. Perang besar ini berlangsung selama 6 hari dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin, yang kemudian membuka jalan bagi penaklukan negeri Palestina, Mesir, dan wilayah sekitarnya, sekaligus melemahkan kekuasaan Romawi di wilayah Syam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bagian keempat, pembebasan Baitul Maqdis untuk pertama kalinya terjadi pada Rajab tahun ke-15 Hijriah atau 637 Masehi. Setelah perang Yarmuk, pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu mengepung kota tersebut hingga akhirnya pendeta Sapronius menyerahkan kunci kota kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar menjamin keamanan
dan kebebasan beragama bagi penduduk non-muslim sesuai piagam Umar. Yang kelima, pembebasan Baitul Maqdis yang kedua terjadi pada 27 Rajab 583 Hijriah atau 1187 Masehi di bawah pimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah mengalahkan pasukan salib, Sultan memberikan amnesti dan perlindungan kepada penduduk non-muslim. Ini menunjukkan sikap adil dan berkeprimanusiaan, berbeda dengan kekejaman pasukan salib sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun, seiring kemunduran umat Islam, terjadi peristiwa tragis berupa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada 27 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi. Kejatuhan ini adalah tragedi besar dalam sejarah Islam karena khilafah merupakan simbol persatuan umat dan penegakan syariat selama lebih dari 1300 tahun. Sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga Bani Utsmaniyah. Pasca keruntuhan khilafah, dunia Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara lemah. Sementara Baitul Maqdis jatuh ke tangan Zionis Yahudi. Hingga kini negara-negara muslim tak berdaya melawan penjajahan Zionis atas Palestina, meskipun mereka memiliki sumber daya dan jumlah yang jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 10. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Namun kenyataan menunjukkan kondisi umat Islam saat ini justru terpuruk, menjadi sasaran penindasan seperti yang terlihat dalam tragedi di Palestina. Untuk mengembalikan posisi sebagai umat terbaik dan membebaskan Baitul Maqdis, umat Islam perlu menegakkan institusi kepemimpinan dalam Islam, yaitu khilafah. Karena sejarah membuktikan setiap pembebasan besar termasuk Baitul Maqdis terjadi di bawah kepemimpinan khilafah yang menyatukan umat dan memimpin perjuangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnatu yuqatalu min waraihi wa yuttaqabihi." Imam atau khalifah itu laksana sebuah perisai. Orang-orang berperang di belakang beliau dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa tugas khalifah adalah menjaga agama, menegakkan hukum, dan melindungi umat dari musuh. Dengan khilafah, umat Islam dapat kembali memimpin, melindungi wilayah, dan menaklukkan musuh, termasuk membebaskan Baitul Maqdis melalui jihad fisabilillah. Oleh karena itu, penegakan khilafah Islam merupakan kewajiban yang mendesak bagi kaum muslimin demi mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.